kita di match terakhir, closing match terakhir hari ini tanggal 28, Pato FC mencatatkan kemenangan terakhir 4-2 melawan Jatira dan didapuk sebagai champion di Piala Ascot, Piala Haji Umar Mukhtar. Oke, kali ini kita langsung berjumpa dengan head coach dari Pato FC. Barangkali ada yang mau disampaikan dengan hasil maksimal, mungkin coach, hasil maksimal kerja keras dari berlatih anak-anak dituangkan pada event kali ini dan menjuarai di Piala Haji Umar Mukhtar. Silakan coach. Oke ya, tentunya yang pertama kita sangat bersyukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillahirrahmanirrahim dari pertandingan terakhir di kompetisi U15 Asal PSSI Kota Bandung dengan Piala Haji Umar Mukhtar. Alhamdulillah Pato keluar sebagai juara dengan catatan dari 15 kali pertandingan Pato meraih 14 kali kemenangan dan 1 seri. Itu sangat pencapaian yang luar biasa para pemain. Tentunya itu sebuah hasil proses panjang, itu sangat tidak mudah juara dengan sebagai tidak terkalahkan di dalam sebuah kompetisi dengan kompetisi yang panjang, kurang lebih 15 pertandingan, dan saya lihat mungkin kurang lebih 7-8 tim yang mempunyai kemampuan yang sama setara. Dan alhamdulillah Pato sendiri keluar sebagai juara dengan catatan yang sangat memuaskan, meskipun kita selalu menekankan terhadap performa, tapi pencapaian ini ya mungkin tidak lepas dari sebuah performa. Jadi performa para pemain U15 Pato FC ini sangat luar biasa. Jadi dari pertandingan ke pertandingan sangat memperlihatkan progres dengan jadwal yang cukup bagus juga, karena di awal-awal kita mutlak hanya dalam 1 minggu itu 2 pertandingan, setelah itu ada rest 1 minggu, jadi kalau boleh dibilang 2 minggu dalam 2 pertandingan. Cuman di dalam 1 minggu itu ada 2 pertandingan, itu sangat bagus. Dengan jadwal yang seperti itu ideal kita punya waktu untuk berbenah. Jadi kan sebuah program latihan itu salah satunya didasari dari sebuah evaluasi dalam sebuah pertandingan. Jadi setelah pertandingan tim pelatih mendapatkan catatan yang menjadi sebuah evaluasi, dan itu dituangkan dalam sebuah program latihan, dan dilihat lagi hasil dari sebuah evaluasi itu dalam sebuah program latihan, progresnya dilihat dalam sebuah pertandingan lagi. Sangat luar biasa kompetisi yang seperti ini, ya mudah-mudahan ini akan terus bertahan dilaksanakan oleh Asosiasi PSSI Kota Bandung khususnya, dan mudah-mudahan dari seluruh ASKAP juga yang lain juga mengikuti dengan format seperti ini. Ya, dengan format seperti apalagi di Kota Bandung itu ada dibagi menjadi 2 divisi ya. Ada divisi 1 dan divisi utama. Divisi 1 tadi juga sudah kita lihat hasilnya. Jadi nanti 4 teratas dari divisi 1 akan promosi ke divisi utama, dan 4 terbawah dari divisi utama akan terdegradasi ke divisi 1. Itu sangat bagus untuk memberikan stimulus terhadap klub-klub, terhadap PSPS yang ada di bawah naungan PSSI Kota Bandung untuk senantiasa berbenah, melakukan pembinaan lebih baik lagi. Karena kompetisi itu harus memberikan stimulus terhadap klub untuk dia melakukan yang terbaik pembinaannya nanti di internalnya sendiri. Dengan sebuah dengan sebuah kompetisi seperti ini, ya kompetisinya yang sehat, peraturannya yang sehat, dan nantinya klub akan mengikuti dengan proses pembinaan yang lebih baik lagi nanti di internalnya. Ya. Terlepas nanti semangat dan motivasi para klub untuk melakukan pembinaan. Tapi saya rasa kalau kompetisi yang bagus itu akan merangsang para klub, para PS untuk melakukan sebuah pembinaan yang bagus di internalnya dan asesmennya masing-masing. Gitu. Kembali lagi ke penampilan Pato, ya alhamdulillah sangat luar biasa. Dan sebetulnya kalau kompetisi resmi yang diselenggarakan oleh PSSI itu mungkin untuk usia muda ya. Usia muda itu ada kompetisi dengan wadahnya Suratin, ada kompetisi dengan wadahnya Elite Pro. Dan yang sekarang kita ikuti adalah Suratin di tingkat kota dan kabupaten. Sementara ini yang kita bisa menjuarai tingkat kota Bandung, dan terus terang kalau itu berarti berjenjang. Karena kalau Suratin itu adalah kompetisi berjenjang yang memang menjadi agenda resmi, agenda rutin dari PSSI. Jadi PSSI itu memiliki agenda resmi, agenda rutinnya melalui kompetisi Suratin, dan melalui wadahnya adalah kompetisi Elite Pro.
Nah, kalau Elite Pro itu adalah kompetisi untuk tim-tim Liga 1. Ya, itu adalah tim-tim kompetisi Liga 1. Memang sekarang PSSI mendorong untuk tim Liga 1 melakukan pembinaan, memiliki sebuah akademi. Untuk apa tujuannya? Untuk menampung bakat-bakat potensial yang kelak nantinya akan menghuni tim utamanya. Gitu. Jadi Elite Pro itu adalah kompetisi untuk tim-tim Liga 1. Sementara Suratin itu adalah kompetisi berjenjang yang mulai di tingkat kota, kabupaten sampai ke tingkat nasional. Nah, sekarang Pato sudah menjuarai untuk tingkat kota. Berikutnya kemana? Nah, berikutnya mungkin Pato akan ke tingkat provinsi. Amin. Nah, nanti setelah tingkat provinsi, bila kita bisa menjuarai lagi, kita akan ke tingkat nasional. Itu jenjangnya. Karena kalau Suratin itu dimulai dari tingkat kota kabupaten. Kalau Suratin. Tapi kalau Elite Pro ya karena memang hanya untuk Liga 1, hanya tim-tim Liga 1 saja. Tapi kalau untuk Suratin adalah kompetisi se-Indonesia, agenda resmi dari PSSI. Jadi itu adalah agenda resmi dari PSSI, kompetisi se-Indonesia untuk usia 13, 15 dan 17 gitu. Nah, itu adalah kompetisi yang berjenjang mulai dari tingkat kota kabupaten sampai ke tingkat nasional nantinya. Dengan demikian, kalau kita bisa tembus ke tingkat nasional, itu sudah menjadi tolak ukur bahwa sebuah pembinaan yang dilakukan di internal itu yang bisa mencapai ke tingkat nasional, itu berarti dia serius melakukan pembinaan. Karena tidak mudah. Jangankan untuk menjuarai tingkat kota, tingkat provinsi, tingkat kota aja bisa dilihat persaingannya begitu ketat. Untuk Kota Bandung sendiri ada 36 PS. Ada 36 PS memperebutkan jatah untuk ke tingkat provinsi. Alhamdulillah sekarang Pato boleh dikatakan menjadi wakil Bandung nanti ke tingkat provinsi Jawa Barat. Mudah-mudahan nanti di tingkat provinsi juga bisa mempertahankan performanya sehingga bisa menjadi wakil untuk provinsi Jawa Barat ke tingkat nasional. Itu harapan kami dari tim manajemen Pato, baik dari manajemen ataupun para pelatih ya. Kita mempunyai target setelah menjuarai tingkat kota, ya kita menatap tingkat provinsi. Ya, mudah-mudahan kita bisa maksimal di tingkat provinsi. Target utama kita bisa lolos ke tingkat nasional. Nah, karena nanti ketika tingkat nasional persaingan juga akan lebih ketat lagi dan itu menjadi sebuah kebanggaan buat kita, menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah pembinaan yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita akan terus berlanjut. Kita akan tetap konsisten melakukan pembinaan sepak bola usia muda. Oke. Ya. Melihat menatap lagi buat melanjutkan kompetisi dari hasil Askot ini yang mungkin akan melangkah ke Suratin, mungkin dari beberapa sektor atau untuk posisi-posisi tertentu. Sebetulnya kalau untuk melihat komposisi pemain inti maupun pemain cadangan, kalau menurut saya yang awam gitu sepertinya untuk tim Pato seimbang lah gitu. Mungkin buat kedepannya kita sebagai orang tua juga, meskipun dari tim Pato TV, orang tua dari siswa-siswa dari Pato Soccer School akan memberikan support semangat buat tetap konsisten anak-anak menjalankan latihan seperti itu. Barangkali ada yang disampaikan lagi? Ya. Jadi ketika ke tingkat provinsi otomatis kan nanti persaingan akan lebih ketat ya. Nah, nantinya untuk tadi dibilang komposisi pemain apa segala macam gitu ya, kita yang paling utama adalah siswa binaan kita sendiri ya. Jadi kita akan mengoptimalkan kemampuan yang ada. Kita optimalkan aja. Jadi para pemain ini memang dipersiapkan. Kalau kemarin kita persiapannya tingkat kota, sekarang sudah masuk ke tingkat provinsi ya, otomatis persaingan akan lebih ketat, akan lebih meningkat. Kita sudah tidak bisa lagi santai-santai, kita harus lebih kerja keras lagi. Nah, pemain yang ada ini karena memang kita sifatnya pemain amatir dan masih di dalam soccer school, berarti kan dia di wilayah pembinaan, harus dibina terus bagaimana dia untuk siap di tingkat provinsi, di tingkat yang lebih tinggi bahkan. Karena target kita bukan mempersiapkan mereka di tingkat provinsi atau kota. Target kita adalah bagaimana dia bisa bersaing di sepak bola top level. Nah, berarti kalau top level ya berarti skalanya udah nasional. gitu. Jadi apa yang menjadi kekurangan ya para pemain ya kita optimalkan terus untuk dibenahi terus. Jadi catatan mungkin dari pelatih. Oke.
sebagai penutup coach, barangkali apalah gitu mengenai euforia memang terasa dari selesai tadi kita menjalankan match. Silakan coach. Ya, sebagai penutup ya kita boleh berbangga, kita boleh senang dengan hasil pencapaian yang kita dapat kali ini ya. Sangat sah ketika sangat wajar ketika kita bergembira, tapi yang perlu diingatkan dan ditekankan itu adalah bukan tujuan. Ya, itu adalah bukan tujuan, bahwa nanti tujuan yang sebetulnya adalah bagaimana mempersiapkan para talenta muda ini bisa bersaing di industri sepak bola, nanti di sepak bola top level. Itu yang menjadi tujuan utamanya ketika kita berbahagia kita bisa menjuarai di usia 15 ya wajar saja, boleh silakan bersenang-senang, boleh silakan menikmati hasil ini, tapi ini adalah bukan target utama ya, bukan menjadi tujuannya, bukan target utamanya. Itu yang harus ditekankan, jangan sampai bahwa nanti yang dikhawatirkan pemain itu cepat puas puas kita sudah menjuarai tingkat kota, belum apa-apa, kita masih panjang sampai ada muncul star syndrome istilahnya apalagi sampai ke situ bahwa ini adalah bagian dari perjalanan proses dia menuju ke sepak bola top level. Masih panjang dan saya bilang tadi kan yang menjadi target utamanya dia bisa bersaing di sepak bola top level. Sepak bola top level itu ya sangat membutuhkan banyak hal sebagai seorang pemain ya, dia harus dibekali dengan kemampuan skill, mentalitas segala macam itu sudah sangat kompleks nanti di sepak bola itu. Jadi saya sebagai pelatih juga sangat senang dengan pencapaian ini, tapi dalam hal kewajaran bahwa nanti target utamanya bukan di sini, karena ini bukan tujuannya. Ini bagian dari perjalanannya, yang harus kita lalui. Ketika kita mendapatkan keberhasilan di sini ya kita cukup berbangga diri, tapi tidak puas diri. Kita terus memacu diri kita, khusus para pemain, terus memacu dirinya untuk terus melakukan yang terbaik dan menjadi yang terbaik. Siap. Gitu. Oke. Mungkin sudah cukup. Oke, terima kasih wawancara sedikit dengan head coach dari Fato FC. Terima kasih sekali lagi coach sudah membina anak-anak dan meraih hasil maksimal. Oke, sampai berjumpa lagi di liputan Fato TV. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.